mau sholat, sudah berwudu, jalan, ada kecoa, dibunuh ya. Jalan lagi, ada nyamuk, ketemu nyamuk, dibunuh. Ketemu cicak, dicepret, mati gitu ya. Kemudian sholat, kira-kira sholatnya diterima atau tidak? Apakah kita dikatakan pembunuh? Ya, sholat itu ibadah yang kalau sudah kita penuhi rukun dan syaratnya, insya Allah diterima ibadah sholat kita. Ya. Adapun kalau misalnya tadi kita membunuh nyamuk, membunuh kecoa, membunuh cicak, ya, ini kalaulah kemudian cicak terutama ya, ini termasuk hewan yang kita diperintahkan untuk membunuhnya. Maka kalau kita membunuh cicak, insya Allah dapat pahala. Ibu-ibu membunuh nyamuk ya, yang gigit ke kita terus diteplek mati nyamuk ini, boleh atau tidak? Boleh, ya kan? Karena ini tentu bisa madarat untuk kita. Ada nyamuk yang kalau kemudian menggigit kita menjadikan sebab kita kena penyakit demam berdarah dan seterusnya. Maka kita hindari penyakit-penyakit seperti ini ya. Kita hindarkan madarat. Ini bagian dari perintah dalam agama. Maka boleh kita membunuh nyamuk tersebut. Membunuh kecoa, ibu-ibu, boleh atau tidak? Ya boleh, karena hakikatnya hewan ini nanti bisa membawa kotoran, bakteri dan seterusnya di rumah gitu ya. Maka boleh. Bahkan kita menghindarkan supaya tidak ada kecoa masuk ke rumah dan seterusnya. Maka insya Allah ini tidak sampai menjadi pembatal sholat, apalagi tidak sampai kemudian menjadikan pengaruh sholat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah tetap diterima. Sekarang ibu-ibu, tadi kan di luar sholat ya. Waktu kita sholat, kemudian kita digigit nyamuk, nyeblak nyamuk saat kita sholat, batal nggak sholat kita? Jadi kita sedang sholat ya, terus kaki kita digigit nyamuk, terus kita teblek sedikit gitu ya, kita hindarkan, batal nggak sholat kita? Jawabannya tidak sampai membatalkan sholat ya, hanya sekedar nyeblek, mungkin mengusir nyamuk karena madharat tadi, maka insya Allah tidak sampai membatalkan sholat kita. Nggih. Termasuk nanti ada kondisi-kondisi tertentu di dalam sholat itu bahkan kita dibolehkan untuk membunuh hewan yang membahayakan. Misalnya pada saat sholat ada ular misalnya ya, maka pada saat sholat boleh kemudian kita sambil membunuh hewan tersebut. Masuk misalnya ada madarat yang lain, misalnya ada anjing dan seterusnya ya, maka boleh kemudian diusir atau mungkin menghindarkan madarat-madarat tadi. Termasuk kalau sholat, ngapunten ibu-ibu, waktu sholat tiba-tiba mendapati HP-nya berdering ya, bahwa waktu sholat HP-nya berdering, ada telepon masuk, boleh nggak kita mematikan HP saat sholat? Boleh atau tidak? Kita sedang sholat, tiba-tiba ada telepon masuk dari HP kita, kita biarkan atau kita matikan HP ini? Boleh ya, artinya untuk sekedar kita mematikan HP supaya nggak mengganggu sholat, jawabannya boleh. Yang tidak boleh itu kita matikan sambil lagi sholat, nah itu yang nggak boleh. Ada telepon masuk kita angkat sebentar ya, lagi sholat ya, ini nggak boleh, batal sholatnya. Ya sudah cukup kita matikan, sekedarnya itu saja. Ya. Kemudian yang kedua, ketika kita sholat, wabil khusus sholat yang rakaatnya 2 rakaat lebih ya. Kemudian kita lupa tahiyat, terutama tahiyat awal. Apa yang harus kita lakukan? Pada dasarnya ketika kita lupa melakukan rukun di dalam sholat ya, ngapunten, termasuk at-tahiyat ini rukun di dalam sholat, maka kita melakukan sujud sahwi. Kita melakukan sujud sahwi untuk mengganti kekurangan rukun sholat yang kita kerjakan. Termasuk misalnya kalau kita setelah sholat ya, setelah salam, kemudian baru ingat, oh ya tadi belum at-tahiyat awal. Ketika kita masih punya wudu, langsung kita melakukan sujud sahwi, 2 kali sujud yang kita niatkan sujud sahwi. Maka sujud sahwi ini sebagai penambah dari rukun sholat yang belum kita kerjakan. Termasuk misalnya kita sedang sholat berjamaah, ibu-ibu misalnya berjamaah bersama keluarga misalnya ya, tiba-tiba imam ketika sholat berjamaah ini setelah mendapatkan rakaat yang kedua mestinya tahiyat awal, tapi karena lupa akhirnya berdiri. Ibu-ibu biasanya kalau mendapati imam yang salah apa yang dilakukan?
melakukan tepuk ya, memberikan isyarat tepuk. Misalnya sholat berjamaah bersama suami gitu ya, sudah dapat 2 rakaat, tiba-tiba suami sebagai imam ini berdiri, ya kan ibu mengingatkan, nepuk sekali tepukan. Ketika diingatkan terus dalam kondisi berdiri, ya sudah diingatkan sekali, ternyata lanjut, diingatkan lagi, apa yang dilakukan ibu? Apa ditepui terus gitu ya? Enggak. Ketika seorang imam sudah posisi berdiri tegak dalam sholat, yang mestinya dia melakukan at-tahiyat awal, ibu sebagai makmum apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah tetap mengikuti imam, tetap mengikuti imam sampai selesai 4 rakaatnya. Nanti sebelum salam melakukan sujud 2 kali, namanya sujud sahwi. Maka sujud sahwi ini sujud yang dilakukan untuk menggantikan tahiyat awal yang belum sempat dilakukan tadi. Maka tidak dibenarkan ke ibu-ibu yang mendapati kondisi seperti itu terus kemudian ngambek istilahnya ya. Oh, imam sudah diingatkan kok enggak mau gitu ya. Terus merotol, enggak mau ikut sholat itu, enggak. Tetap ikut sholat bersama imam sampai selesai, kemudian nanti imam memimpin sujud sahwi. Kecuali pada saat imam lupa at-tahiyat awal kemudian langsung berdiri dalam posisi belum sempurna berdirinya, ketika diingatkan sekali tepukan kok langsung duduk dan belum sempurna berdirinya kemudian at-tahiyat awal, maka ini tidak perlu melakukan sujud sahwi karena hakikatnya sudah melakukan at-tahiyat awal meskipun hampir mau lupa tadi gitu, hampir mau lupa tadi. Nah itu yang harus dilakukan ketika lupa melakukan at-tahiyat awal. Berikutnya, apa yang dilakukan jika lupa melakukan at-tahiyat awal? Setelah salam baru ingat dalam kondisi sudah batal wudunya. Apakah wudu lagi terus melakukan sujud sahwi ataukah mengulangi sholatnya dari awal? Yang lebih benar adalah mengulangi sholatnya lagi dari awal, karena dia sudah batal wudunya, sehingga tidak dibolehkan melakukan sujud sahwi karena sudah batal. Untuk itu wudu lagi, mengulangi sholatnya dari awal karena tadi dianggap belum sah sholatnya ya, batal sholatnya karena belum melakukan rukun di dalam sholat.